Halo teman SD, kembali lagi bersama saya Iqbal di acara SD Review, acara yang memberikan tips dan solusi dunia air because life is better underwater. Oke teman SDI, kembali lagi bersama saya Iqbal. Nah, hari ini kita mau mereview salah satu alat dari produk recent tentunya, the best product ever. Nah, kita mau review ini dia. Aquarium Sponge Filter AA2813BSF. Nah, apa sih itu sponge filter? Sponge filter ya, kita lihat dulu di belakang ya nih. Di sini kita bahas dulu tentang fitur dan keunggulan dari sponge filter ini. Jadi sponge filter ini terbuat dari bahan yang berkualitas. Oke, pasti tentunya Risen nggak pernah memberikan bahan yang kaleng-kaleng. Permukaan spons dirancang dengan pas sehingga menghindari penyumbatan dan bisa dicuci dengan mudah. Permukaan spons, nanti kita lihat sponsnya seperti apa. Terus yang ketiga, dapat meningkatkan oksigen pada akuarium. Nah, meningkatkan oksigen pada akuarium, kenapa sponge filter bisa meningkatkan oksigen pada akuarium, nanti kita bahas juga. Yang keempat, filter sponge cocok untuk ikan hias berukuran kecil. Nah, untuk berukuran kecil, kenapa? Oke, kita langsung buka aja supaya lebih jelasnya. Nah, ini adalah sponge filter yang dari tadi kita omongin. Oke, sponge filter ini bentuknya seperti ini aja, tapi manfaatnya luar biasa. Nah, yang pertama, sponge filter terbuat dari bahan yang berkualitas. Bisa dilihat di sini nih ya. Nah, di sini bahannya memang dari plastik, tapi plastik yang sangat kompak, padat. Terus dilihat dari sini semuanya terbuat dari bahan yang berkualitas yang memang bagus nih kualitasnya, benar-benar kompak, kalian bisa tahan lama. Yang kedua, permukaan spons dirancang dengan pas sehingga dapat menghindari penyumbatan dan bisa dicuci dengan mudah. Nah, ini permukaan spons nih. Nah, ini bisa dilepas. Jadi ini spons ini yang membedakan produk kita dengan produk yang lainnya adalah dari spons ini. Spons ini memiliki kualitas impor, di mana bedanya itu dengan spons yang lain, dia memiliki pori-pori yang lebih kecil, yang lebih rapat gitu kan. Tapi tidak tidak keras sponsnya tuh. Nah, terus keunggulan lain dari spons ini juga, dia tidak perlu menunggu lama kalau misalnya dibersihin. Kalau misalkan ada beberapa spons ya, kayak kita ambil contoh spons cuci piring. Kalau misalkan kotor sponsnya, diginiin dulu baru bisa dibersihin, berapa kali bersihin. Tapi kalau ini nggak perlu. Jadi ini saking kecilnya pori-pori, jadi kotoran cuman ada di luar permukaan sponsnya aja gitu, nggak masuk ke dalam-dalam. Jadi begitu masuk air diginiin langsung bersih nih. Cuman 2 kali gini langsung bersih. Nah, itu keunggulan dari spons kita. Nah, terus kita lihat di build lainnya nih. Di sini ada tempat buat nyimpan sponsnya di sini. Di sini ada pipa yang ada bolong-bolongnya. Ini adalah tempat buat menyedotnya air. Nah, dari sini tempat pipa yang buat menyedot air. Di sini ada pipa L yang buat menyambungkan ke bagian pipa yang lain. Nah, di sini Iqbal itu apa? Kok ada 2 ininya ya? Pipanya? Keunggulan lain dari sponge filter ini, dia menggunakan aerator sebagai penyedot airnya. Jadi si pipa ini berfungsi untuk memasukkan udara dari aerator dikasih selang ke sini, dimasukkan ke udara ke sini. Nah, udara akan ke sini dan muter ke sini. Nah, untuk hukumnya, jadi ketika udara masuk ke sini, otomatis air yang ada dalam sini akan tersedot lalu keluar dari pipa sini, pipa L ini. Nah, kenapa bisa menghasilkan oksigen seperti yang tadi sudah dijelaskan, dapat meningkatkan oksigen pada akuarium. Kenapa dapat meningkatkan oksigen? Jadi ketika udara aerator masuk sini dan udara keluar dari sini dan menarik air dari sini, dia akan keluar dari sini kan, keluar dari sini langsung ke permukaan air. Nah, permukaan air yang gemericiknya itu akan menghasilkan oksigen karena pada dasarnya oksigen didapat dari gemericak air dari luar permukaan akuarium atau permukaan air gitu. Jadi bagus banget untuk dipakai buat teman-teman yang memang ingin menggunakan filter dengan kualitas yang baik
tanpa watt yang besar, karena memang beberapa aerator memang wattnya kecil-kecil ya. Nah, terus cara kerjanya tadi sudah dijelaskan sebagian. Nah, untuk sponge filter ini ketika udara masuk sini dan si air tersedot dari sini, kita menggunakan ini. Dan biasanya para peternak ikan-ikan kecil kayak ikan gapi, ikan cupang mungkin ya, ikan cupang, ikan neon tetra, itu menggunakan filter seperti ini. Kenapa? Karena supaya burayak atau anak ikan itu tidak tersedot ke dalam filter. Makanya teman-teman SDI dari peternak ikan ini menggunakan sponge filter ini, karena dia lebih rapat, jadi anak ikan lebih aman, nggak akan kesedot lewat filter gitu. Terus keunggulannya lagi, sponge filter ini nggak cuma begini bentuknya, bisa kita atur nih sesuai keinginan kita nih. Bisa ke sini, terus bisa ke sini. Kita pengen misalkan airnya dikesiniin, bisa. Terus ini mengganggu pemandangan, bisa diginin, bisa. Nah, terus ada lagi satu keunggulan lagi, sponge filter ini bisa ditinggiin, yang mana ketika semakin tinggi pipa ini, semakin kencang atau semakin deras air yang kesedot gitu. Jadi semakin deras juga air yang turun nanti ke sini gitu. Terus untuk teman-teman yang mungkin teman SD yang tidak memiliki akuarium yang mungkin sebesar ini, jangan risau, karena Risen selalu memberikan solusi bagi para pecinta ikan. Risen memberikan juga sponge filter dengan ukuran lebih kecil. Nah, sebesar ini nih. Ini sama AA2811 BSF yang memiliki build yang sama, kualitas yang sama, namun hanya beda ukuran dan sedikit beda bentuk. Tapi sama nih. Ya, tapi pengen yang gede, karena yang gede bisa ditinggiin. Jangan takut. Yang kecil juga bisa ditinggiin. Tapi memang disesuaikan dengan ukurannya ya. Karena memang ini diperuntukkan untuk akuarium kecil. Misalkan kayak kita cuman miara gapi yang akuariumnya misalkan 15x15. Ya udah, ini udah lebih oke nih. Burayak akan aman, tidak akan tersedot filter karena adanya sponge filter ini. Gitu. Terus yang dipakai juga sama, dia pakai aerator. Semakin besar aeratornya yang 2 lubang disatuin jadi 1 lubang, semakin kencang juga daya hisapnya gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau coba, langsung aja gitu kan, langsung coba aja ini sponge filter untuk akuarium kecil yang iseng-iseng ternak ikan-ikan kecil gitu kan. Oh ya, ini filternya juga biasa dipakai untuk anakan diskus, terus anakan neon tetra, gapi, sama kardinal gitu. Teman-teman SD yang lain udah nyobain. Nah, teman-teman SD yang belum, langsung aja gas gitu kan. Nah, kita di sini udah set nih untuk akuarium. Seperti biasa kita ditemani oleh bending dari Risen AQ102. Tapi di sini juga kita ditemani oleh beberapa aerator dari Hikari, yaitu Hikari AC8801, AC9904, AC9901, dan AC9903. Nah, kita mau coba nih, tapi memang nggak ada airnya, tapi kita cobain cara aplikasinya ya. Di sini kita udah ada selang aerator. Nah, kita pakai Hikari yang paling kecil dulu. Ini Hikari aerator 1 lubang AC8801. Nah, jadi pengaplikasiannya itu seperti ini. Pertama, selang dihubungkan ke aerator. Aerator nggak bisa submersible dong, nggak bisa dalam air, makanya disimpan di luar. Terus kita coba dengan sponge filter yang besar dulu ya. Sponge filter yang besar disambungkan ke sini, ke bagian selang yang tadi sudah kita bilang. Nah, disambungkan ke sini lalu ditempelkan di akuarium. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk ini, untuk tempat keluarnya air bisa kita atur mau sebelah sini atau mau ke sebelah sini juga bisa. Tapi yang kalau misalkan untuk bagian udah disimpannya di belakang, lebih baik kita kasihnya ke agak nyerong supaya tidak tumpah kemana-mana. Terus bagian ini nih, bagian sponge ini bisa kita atur juga nih.
bisa gini juga bisa. Aduh nggak enak ya kalau kayak gini misalkan, oh bisa kayak gini juga bisa gitu kan. Terus kalau misalkan Iqbal nggak mau pakai yang besar misalkan, ya oke kita cobain yang kecil. Nah untuk yang kecil ini bisa kita coba juga nih. Cuman untuk yang kecil ini di akuarium yang sebesar ini memang agak sedikit tinggi ya penempatannya, karena memang kan ini diperuntukkan untuk akuarium-akuarium yang lebih kecil. Tuh selang tetap masuk, kita simpan di sebelah sini. Nah ini harus kita tempatin di atas permukaan. Anggap sekarang permukaannya setinggi ini harus disimpan di atas permukaan gitu. Nah jadi seperti ini jadinya. Oke, sekarang kita coba di aerator yang lain. Ini aerator yang satu lubang Hikari AC9901. Nah, ini bentuk aeratornya seperti ini. Kita coba, sama saja sebenarnya. Cuman memang watt dan tenaganya lebih besar ini ya. Sama saja. Nah, gitu. Untuk beberapa aerator seperti aerator ini ya, AC9903 dan AC9904 yang memiliki lubang lebih dari satu, bisa dimanfaatkan. Untuk yang AC9904 ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa sponge filter. Untuk beberapa akuarium, misalnya ada 4 akuarium, bisa dipakai bersamaan dengan satu aerator. Nah kalau untuk misalkan kalian teman SDI mau beli AC9903 aeratornya yang memiliki 2 lubang, tapi cuma punya satu akuarium juga bisa. Jadi nggak mubazir, si lubangnya dipasang 2 selang dan dikasih paralel yang masuk ke 1 T ya kalau nggak salah, dimasukkan ke T. Tapi untuk satu sponge filter itu akan memberikan tenaga yang lebih besar, sehingga air yang disedotnya lebih banyak dan kotorannya lebih cepat membersihkan akuariumnya gitu. Jadi semakin banyak atau semakin kencang aeratornya, semakin cepat pembersihannya. Cuman memang, nah si ini jadi cepat kotor. Tapi kan tadi sudah dibilang kalau filter ini bagus, jadi walaupun kotor, bersihnya juga gampang. Tinggal diremas gini aja dalam air 2 kali, udah langsung bersih. Tinggal dipasang lagi. Untuk spons ini, walaupun kita sudah pakai berbulan-bulan, dia nggak akan kempot, nggak akan penyok. Jadi tetap kokoh kayak gini, bakal balik, karena memang kualitasnya impor gitu. Oke, mungkin segitu aja tips yang bisa Iqbal sampaikan dan solusi-solusi dari dunia air ini. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau request konten ke kita, boleh komen di IG kita di sini atau di YouTube kita di sini. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe dan follow ya, oke. Oke, saya Iqbal, life is better underwater.